Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Aurelia Febriana Wijayanti dari Teknik Informatika Universitas Pancasila dengan NPM 45242150112. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek interaksi manusia dan komputer saya. Dengan judul proyek interaksi manusia dan komputer saya, yaitu inovasi layanan transportasi untuk fitur sewa kendaraan di aplikasi Grab. Yang pertama ada analisis, yang pertama ada functionality, yaitu fitur atau menu. Pada fitur atau menu, untuk fitur sewa kendaraan di aplikasi Grab, yaitu yang pertama ada penyewaan Grab Bike atau Grab Car, yaitu self-drive atau dengan driver opsional. Yang kedua ada pemilihan kendaraan, motor atau mobil. Yang ketiga ada penjadwalan sewa harian, mingguan, atau jam. Yang keempat ada pembayaran digital atau dengan sistem deposit. Yang kelima ada riwayat sewa dan status kendaraan. Dan yang keenam ada fitur berdasarkan harga, lokasi penjemputan, dan jenis kendaraan. Yang ketujuh ada asuransi kendaraan dan informasi kondisi kendaraan. Yang kedua ada B, data, yaitu fisiknya, itu ada data lokasi, riwayat perjalanan, estimasi waktu, dan biaya. Non-fisiknya, lalu aturan bisnisnya, yang pertama ada aturan rating dan review driver. Yang kedua ada penentuan harga dinamis. Yang ketiga ada promo spesifik atau pelajar magang. Yang kelima ada kebijakan pembatalan dan denda. Yang keenam ada algoritma pencocokan driver antara driver dan penumpang. Yang ketiga ada environment. Nah, environment ini dibagi menjadi dua. Ada software environment, yaitu lingkungan perangkat lunak. Yang pertama ada front-end mobile aplikasi yang ada dua, yaitu Android dengan iOS. Kalau Android itu menggunakan Kotlin atau Java, sedangkan iOS menggunakan Swift. Yang kedua ada backend, yaitu memakai Node.js atau Java Spring Boot dan Express untuk REST API. Yang ketiga ada database, yaitu PostgreSQL atau MongoDB untuk penyimpanan data kendaraan user dan sewa. Selanjutnya ada tools tambahan. Nah, Firebase ini digunakan untuk notifikasi dan autentikasi. Yang kedua ada Google Maps API, yaitu untuk lokasi dan navigasi. Midtrans atau Handit itu untuk pembayaran. Docker untuk deployment. Dan GitHub atau GitLab itu untuk version control-nya. Nah, yang kedua itu ada hardware environment, yaitu lingkungan perangkat keras. Nah, di sini ada tiga, yaitu server, client device, dan GPS internet. Nah, yang kedua ada pembuat hard atau softnya. Nah, hard ini untuk perangkat pengguna, HP pengguna dan driver. Ada server hosting aplikasi dan GPS perangkat. Nah, sedangkan soft itu aplikasi Grab yang dimodifikasi atau dikembangkan dengan fitur tambahan. Nah, sistem back ini untuk sewa kendaraan, interface pengguna untuk pemesanan sewa, dashboard pengelola armada rental, itu opsional aja untuk penyedia rental. Selanjutnya ada implementasi, yaitu tahapan implementasi yang pertama ada analisis kebutuhan pengguna dari bagian predisposisi dan riset. Yang kedua ada desain fitur sewa kendaraan. Yang ketiga ada integrasi API penyedia rental. Yang keempat ada uji coba sistem. Yang kelima ada peluncuran bertahap di kota tertentu. Yang keenam ada evaluasi pengguna, yaitu seperti feedback dan review. Yang ketujuh ada optimasi oleh algoritma pencocokan kendaraan dan perhitungan biaya. Selanjutnya ada fitur utama yang diimplementasikan. Yang pertama ada pilihan kendaraan untuk disewa, yaitu terus selanjutnya ada estimasi harga dan waktu, metode pembayaran sewa, notifikasi status sewa, integrasi dengan maps dan tracking, dan terakhir ada aturan denda pembatalan sewa. Selanjutnya ada user requirement, yaitu butuh kendaraan cadangan saat motor pribadi tidak tersedia. Selanjutnya ada fleksibilitas menyewa motor atau mobil harian tanpa proses rumit, harga terjangkau, bisa bayar digital, dan ada promo. Lalu ingin fitur navigasi dan notifikasi status kendaraan. Nah, sekarang saya akan memaparkan usability. Di sini ada 10 usability. Yang pertama ada visibility of system status, yaitu status sewa.
Status sewanya itu tersedia, terpakai, dijemput, dikembalikan itu harus jelas. Selanjutnya ada indikasi kendaraan terdekat dan waktu tiba estimasi. Nah, yang kedua ini ada match between system and the real world, yaitu menggunakan istilah umum seperti motor matic, motor manual, durasi harian, dan peta lokasi dengan penanda kendaraan. Selanjutnya nomor tiga ada user control and freedom. Nah, di sini pengguna itu bisa membatalkan atau memperpanjang sewa dan dapat memilih antara self-drive atau driver. Yang keempat ada konsistensi atau dan standar. Nah, di sini penyewaan itu harus konsisten dengan fitur Grab lain. Jadi seperti em, fitur pada GrabFood atau GrabBike, GrabCar itu harus konsisten. Selanjutnya ada nomor 5 yaitu help users recognize, diagnose, and recover from error. Nah, di sini sistem itu menampilkan pesan kesalahan yang mudah dipahami seperti durasi sewa tidak valid. Setelah itu ada lokasi pengambilan tidak tersedia, terus selanjutnya ada coba pilih lokasi lain seperti itu. Dan di sini menyediakan tombol tindakan seperti perbaiki, kembali, atau hubungi bantuan. Yang keenam ada error prevention, yaitu sistem konfirmasi saat memilih kendaraan atau durasi sewa. Yang ketujuh ada recognition rather than recall, yaitu reward sewa dan kendaraan favorit untuk pemilihan cepat. Yang kedelapan ada flexibility and efficiency of use, yaitu fitur repeat order dan quick book itu untuk pengguna rutin. Jadi kalian untuk pengguna rutin rental itu tinggal menekan untuk fitur repeat order saja. Selanjutnya ada filter kendaraan berdasarkan harga, lokasi, dan jenis. Yang kesembilan ada aesthetic and minimalist design. Nah, di sini fokus pada visual kendaraan harga dan tombol sewa sekarang. Yang nomor 10 ada help and documentation. Di sini fitur pusat bantuan, fax atau live chat, sangat responsif. Penting bagi pengguna baru atau saat ada masalah teknis. Di sini selanjutnya ada principles. Principles itu ada predisposition, research, insight, concept, and strategy. Nah, di sini predisposition itu asumsi awal atau kebiasaan pengguna. Tidak selalu membawa kendaraan pribadi karena kondisi itu macet, rusak, hemat biaya. Sangat menghargai efisiensi waktu dan fleksibilitas mobilitas, dan familiar menggunakan aplikasi transportasi online dan dompet digital. Dan menghindari transportasi umum karena kurang fleksibel dan kurang nyaman. Research, ini data dan informasi yang dikumpulkan. Yang pertama ada biaya ojek online itu untuk perjalanan jarak jauh sangat tinggi jika digunakan rutin. Jadi, saya pengguna Grab juga akan lebih tinggi kan jika digunakan secara rutin dan saat rush hour itu akan biaya ojek online itu akan meningkat, apalagi saat hujan. Yang kedua itu ada penyedia rental motor atau mobil saat ini belum terintegrasi langsung dalam satu aplikasi. Jadi eh, belum ada aplikasi yang apa namanya yang secara langsung dalam satu aplikasi itu belum ada ya. Jadi terpisah. Kayak rental mobil itu terpisah dalam sebuah aplikasi sendiri. Setelah itu ada opsi Grab Bike itu kurang ideal untuk perjalanan pulang pergi jarak jauh setiap hari. Nah, setelah itu ada Insight. Nah, temuan dari analisis data ini menginginkan kontrol penuh atas kendaraan, tidak bergantung pada driver. Fitur ini seperti penjadwalan sewa, filter kendaraan sesuai kebutuhan, dan pembayaran digital sangat penting. Ada kepastian ketersediaan kendaraan dan lokasi pengambilan yang strategis menjadi prioritas. Nah, setelah itu ada konsep, yaitu gagasan solusi yang menjawab kebutuhan. Di sini ada menyediakan fitur penyewaan kendaraan motor atau mobil langsung dari aplikasi Grab dan pilih durasi fleksibel per jam, per hari, atau mingguan. Nah, selanjutnya ada strategi, yaitu langkah nyata untuk realisasi solusi. Seperti kampanye promosi ke segmen pekerja komuter dengan tagline efisiensi dan fleksibilitas. Selanjutnya ada seperti diskon, seperti buat paket sewa bundling, misalnya 5 hari kerja sewa motor sama dengan diskon 15%, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya ada persona. Persona ini saya
Ini ada Feby, karyawan BUMN. Nah, ini teman saya ya. Dia umur 25 tahun, pekerjaan sebagai karyawan BUMN, salah satu karyawan BUMN di di Jakarta Selatan. Beliau sering mengalami kendala transportasi, terutama saat kendaraan pribadi rusak atau sedang diservis. Karena Feby ini biasanya eh, kerja keluar kota atau keluar, tidak hanya menetap di kantor saja, dia lebih sering keluar, bekerja di luar. Jadi dia mm, menginginkan rental car atau bike itu di salah satu aplikasi yang biasa digunakan. Jadi menurut dia itu aplikasi yang menambahkan fitur ini akan menjadi fleksibel karena juga untuk penggunaan aplikasi ojek online itu juga tidak fleksibel dan harga pun bisa meningkat. Nah, tujuannya yaitu untuk menyewa motor atau mobil dengan mudah saat kendaraan pribadi tidak bisa digunakan. Terus memiliki kontrol penuh atas perjalanan dan cocok untuk kebutuhan sehari atau beberapa hari sekaligus. Nah, menyewa mobil itu untuk keperluan keluarga di akhir pekan atau liburan. Jadi, beliau tidak akan kesulitan jika mempunyai rental mobil saat pergi akhir pekan atau liburan dengan keluarga. Kalau pakai Grab, aplikasi online itu akan membatasi hanya ke satu tempat saja. Nah, permasalahannya tidak ada fitur penyewaan motor atau mobil dalam aplikasi Grab, dan menyewa kendaraan dan dari penyedia lain itu membutuhkan proses panjang. Kalau di aplikasi Grab ini akan cepat, fleksibel juga. Nah, terus biaya ojek atau taksi online itu juga akan mahal dan hanya ke satu tempat saja gitu. Selanjutnya ada sulit mendapatkan kendaraan pribadi di saat mobil atau motor diservis. Selanjutnya ada waktu terbatas ke kantor tidak memungkinkan untuk naik transportasi umum. Nah, quotes dari si Feby ini yaitu kalau lagi nggak bisa bawa mobil sendiri, enak banget kalau bisa sewa mobil langsung dari Grab. Praktis, cepat, dan nggak perlu ribet. Nah, di sini ada pihak yang perlu terlibat dalam pengembangan aplikasi Grab, khususnya fitur yang mendukung masih. Nah, yang pertama, di sini ada product manager, yang kedua UX atau UI designer, yang ketiga ada front-end developer, ada back developer, yang kelima ada data analyst, yang keenam ada QA tester, yang ketujuh ada marketing dan partnership team, yang kedelapan ada customer support specialist. Seperti ini. Selanjutnya ada usability goals dan user experience goals. Nah, usability goals ini ada 5, yaitu efisiensi. Pengguna itu dapat memesan kendaraan sewa, motor atau mobil dalam waktu singkat dengan alur proses yang sederhana dan cepat. Yang kedua ada aksesibilitas, yaitu fitur penyewaan mudah ditemukan di halaman utama, tersedia untuk semua pengguna tanpa memerlukan banyak klik atau pencarian. Yang ketiga ada keandalan, yaitu informasi tentang ketersediaan kendaraan, harga, dan waktu sewa itu ditampilkan secara akurat dan real time. Yang kelima ada minim error, yaitu sistem memberikan validasi jika pengguna memilih durasi atau lokasi sewa yang tidak sesuai. Nah, misalnya ini pemberitahuan jika kendaraan tidak tersedia di area tertentu. Yang kelima ada konsistensi navigasi, yaitu navigasi pada fitur penyewaan mengikuti pola yang sama dengan fitur lainnya, seperti Grab Bike atau Grab Car, sehingga itu pengguna itu tidak akan bingung. Selanjutnya ada user experience goals, yang ada 5 di sini. Yang pertama ada kenyamanan, kepuasan, kepercayaan, keterlibatan, dan relevansi. Seperti ini. Selanjutnya ada desain. Nah, conceptual design di sini ada mencari kendaraan. Itu fitur pencarian cepat kendaraan itu berdasarkan lokasi dan jenis kendaraan. Jadi mencari kendaraan itu pada fitur ini akan terlihat kendaraan yang terdekat di mana berdasarkan lokasi. Selanjutnya ada menyewa kendaraan. Di sini ada proses sewa disederhanakan, yaitu pilih, atur, durasi, dan bayar. Selanjutnya ada navigasi ke lokasi penjemputan.
ada manajemen sewa dan pembayaran juga promo. Selanjutnya ada based on object, yaitu ada kendaraan, itu gambar mobil atau motor, info jenisnya, rating, harga, dan jarak. Selanjutnya ada peta lokasi, yaitu lokasi kendaraan itu tersedia dan ada di titik penjemputan. Yang kedua ada filter, itu durasi, seperti durasi, harga, jenis kendaraan, itu matic atau manual, seperti itu. Selanjutnya ada promo, yang misalnya diskon 15%. Selanjutnya ada interface metaphor, ada cognition atau computer mediated communication, seperti ini. Lalu ada physical design. Di sini ada dominasi warna grab, khas grab, itu hijau tua dan hijau muda. Warna netral atau putih atau abu muda untuk latar belakang dan menggunakan merah atau kuning sebagai penanda urgensi, yaitu waktu sewa hampir habis. Ada icon menu, gambar dan visual, suara. Nah, di sini saya membuat sketsnya, yaitu mirip dengan aplikasi Grab pada menu utamanya. Dan di sini saya menambahkan fitur rental car and bike-nya. Seperti ini. Di sini. Selanjutnya ada wireframe. Ini lebih jelasnya dari sketsnya tadi. Jadi saya menambahkan rental car and bike di sini. Di sini juga ada rate-nya. Setelah kita menggunakan rental akan keluar rate-nya, rating. Selanjutnya ada storyboard. Nah, di sini pengguna akan membuka aplikasi Grab. Di sini akan menekan tombol, menekan fitur pada aplikasi Grab yaitu untuk menyewa mobil atau motor. Nah, setelah itu ada pilih jenis mobil, durasi sewa, dan lokasi penjemputan. Setelah itu ada lihat estimasi harga dan waktu penjemputan secara real time ya. Dan yang keempat ada klik book now untuk menyelesaikan pemesanan. Setelah itu ada driver itu akan menuju lokasi kamu untuk siap menjemput. Dan selanjutnya rental mobil siap digunakan, nyaman dan fleksibel. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.